mengajar orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa sahabat Facebook, YouTube, dan pendengar radio yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Oleh karena kasihnya, kebaikannya, kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya Pendeta Abdul Bastian putar-putar mengajak saudara sekalian kembali mendengarkan firman Tuhan, sabdanya yang hidup, yang memberkati kita sekalian. Melalui renungan pengajaran Kataros Ministry, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 18. Yeremia 17 ayat 1 sampai 18. Tentu saya tidak bisa baca ayat ini secara keseluruhan. Saya akan baca khususnya ayat yang kelima. Ayat kelima dalam Yeremia 17 ayat kelima berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita mengerti dan diberkati firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap menerimanya, rela mengerjakannya, melakukannya, membagikannya, sehingga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, memimpin kami dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 yang berkata, terkutuklah orang-orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah saudara kasih Tuhan, lembaran tahun 2020 hampir saja sudah kita lalui. Kita sudah menjalani tahun 2021 beberapa hari ini. Begitu cepatnya waktu berlalu. Kini setahun sudah terlewati. Sementara segala angan dan impian yang belum juga terwujud. Kakek kita sudah melangkah dan sudah menjalani tahun 2021. Hari-hari berat yang kita jalani, sedangkan dunia makin syarat dengan ujian, tantangan, penderitaan, dan goncangan. Sungguh perjalanan hidup yang begitu melelahkan. Itulah sebabnya pemazmur menasihati kita dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami semakin sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara kasih Tuhan, tidak perlu meratapi nasib dan larut di dalam penyesalan apa yang terjadi yang kita alami di tahun 2020 atau di tahun sebelumnya. Waktu tak bisa diputar kembali, akan terus melaju dan melaju. Hari-hari yang telah kita lewati, tahun-tahun yang kita kelewati, biarlah menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi introspeksi atau koreksi bagi kita. Mungkin selama ini kita telah mengabaikan Tuhan dan lebih memilih mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri dalam segala hal. Mengandalkan diri sendiri sama artinya mengandalkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Yaitu mungkin kita punya uang, deposito, kekayaan, status, jabatan, pendidikan, dan sebagainya. Kita merasa bahwa segala yang kita raih ini adalah semata-mata hasil dari jerih lelah sendiri, bukan karena Tuhan. Namun siapakah kita ini sehingga kita begitu membanggakan diri dengan apa yang kita miliki? Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat 14-16,
Kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus sadar bahwa segala hal yang melekat pada diri kita ini tidak akan mampu menolong dan melepaskan kita dari goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Sebab kita ini hanyalah debu. Seberapa kuatlah kita sehingga dalam segala perkara kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan apa yang kita punya. Umur, kekuatan, kemampuan, ataupun kepintaran kita adalah terbatas, bersifat fana, dan pada akhirnya kita akan lenyap. Kita akan tinggalkan semuanya itu. Jadi di dalam diri manusia tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Karena itu janganlah sekali-kali berharap kepada sesama manusia. Kita pasti kecewa. Yesaya 2 ayat 22 berkata, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saudara kasih Tuhan, sebab tanah liat kita tidak memiliki alasan untuk membanggakan apa yang kita miliki. Sebagai debu atau tanah liat, kita tidak memiliki alasan atau membanggakan apa yang kita miliki. Janganlah kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri kita sendiri. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal berarti kita hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kehendak-Nya, bukan lagi kehendak diri kita sendiri. Percayalah, firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi setiap kita yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, pasti dilindungi, pasti disertai. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari ikuti pesan Ibu dalam masa COVID-19 ini yang belum pernah berhenti, yaitu mari kita bersama-sama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya. Amin.